Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamai dengan Al-Muddathir, yang berselimut? Ada beberapa riwayat daripada ahli tafsir yang menjelaskan tentang sebab-sebab itu. Di antaranya adalah kenapa Nabi kita berselimut sehingga disebut Al-Muddathir. Ini surat Al-Muddathir termasuk surat yang di awal-awal turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di awal-awal masa kenabian. Awwalu ma nazala minal Qur'an Iqra. Yang pertama turun daripada Al-Quran kepada junjungan kita adalah Iqra. Itu semua sudah mengetahuinya. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama ini, beliau pertama kali secara langsung berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Jibril dengan kuat memeluk Rasulullah, menyampaikan wahyu. Setelah selesai, Nabi kita pulang, dada beliau bergetar. Lalu beliau sampai di rumah dan berkata kepada istri beliau, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Lalu Nabi diselimuti oleh istri beliau, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Begitu Nabi diselimuti, turun ayat Allah, turun wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, "Ya ayyuhal muzammilu qumil laila." Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu, sembahyanglah kamu di malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Jibril mewahyukan agar bangun. Qumil laila. Lalu Nabi kita sejak itu selalu bangun di malam hari untuk salat tahajud, dan itu merupakan kewajiban khusus untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa fataral wahyu, kemudian wahyu lama tidak turun kepada Rasulullah. Setelah kejadian itu wahyu lama terhenti. Nabi kita pun merasa sedih, ada perasaan gelisah. Sidin naik ke gunung-gunung untuk menunggu wahyu Allah. Akhirnya begitu sampai beliau di Gunung Hira, beliau diseru, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah." Ada suara yang berbunyi seperti itu, "Hai Muhammad, bahwa engkau adalah Rasul Allah." Fanadhara ila yaminihi wa shimalihi falam yara syai'a. Fanadhara fawqahu fa idza bi qa'idun 'alal 'arsyin baina as-sama' wal ard. Faru'iba wa raja'a ila Khadijah faqala dathiruni dathiruni. Ada bunyi suara yang mengatakan bahwa, "Hai Muhammad, bahwa engkau adalah utusan Allah, Rasul Allah." Beliau pandang ke kanan, ke kiri, tidak ada terlihat sesuatu. Beliau lihat ke atas, ternyata di atas langit itu, di antara langit bumi, ada duduk malaikat di atas kursi, persis malaikat yang datang pertama waktu beliau menerima wahyu di Gua Hira itu. Faru'iba, Nabi ketakutan. Wa raja'a ila Khadijah, beliau kembali ke rumah kepada Siti Khadijah. Lalu beliau berkata, "Dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Nah, makanya dinamai dengan Al-Muddathir Nabi kita. Begitu Nabi kita diselimuti oleh istri beliau, panazala Jibril, Jibril turun membawa wahyu, wa qala ya ayyuhal muddathir, hai Nabi yang sedang berselimut, qum fa anzir, bangunlah kamu
Fa'anzir, berikan kabar kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa neraka Allah yang sangat pedih itu menunggu mereka. Fa'anzir, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, bahwa jikalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, azab Allah sangat pedih menunggu mereka. Warabbaka fakabbir, ayat yang ketiga. Warabbaka fakabbir, dan besarkan Tuhan kamu. Para muhibbin rahimakumullah. Ini ayat yang ketiga adalah ayat yang sangat dalam makna dan tafsirnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan ajakan kepada manusia untuk menyembah Allah, itu menemui berbagai macam rintangan. Kita sudah tahu semuaan kisah-kisah maulid. Baik halangan, baik cobaan seperti ulu-ulu, penghinaan, bahkan sampai kepada ancaman pembunuhan. Makanya ayat berikut, warabbaka fakabbir, dan besarkan Tuhan kamu. Artinya apa? Bahwa bagaimanapun yang akan dialami dalam berdakwah kepada Allah itu, ingat bahwa Allah itu adalah maha besar. Allah yang maha besar. Selain Allah itu kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Para muhibbin rahimakumullah. Para ahli tafsir menjelaskan, warabbaka fakabbir, artinya la ta'bud siwallah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Wala tara li ghairihi fi'lan illalah, dan jangan kau melihat satu perbuatan melainkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seseorang dai, seseorang yang mengajak umat untuk kejaran Allah, dia sudah mantap dalam hatinya bahwa tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah, maka bagaimanapun halangan rintangan tentu akan tidak menjadi persoalan bagi dia. Nah, itu warabbaka fakabbir. Jangan menyembah Tuhan selain Allah, artinya beribadahlah kepada Allah, lalu kamu akan bisa musyahadah, akan bisa menyaksikan bahwa segala perbuatan itu bagi Allah. Jadi beribadat dahulu. Beribadat dahulu hanya bisa dapat musyahadah. Warabbaka fakabbir. Musyahadah apa? Antara lain yang dimusyahadahkan adalah bahwa tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid af'al. Apakah kita bisa menanamkan tauhid af'al di dalam hati kita, sehingga dalam setiap keadaan kita selalu ingat bahwa tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah? Kita tidak akan bisa musyahadah seperti itu kalau belum menemui tahapan-tahapan awal, yaitu apa? U'budillah, ibadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah memberikan sesuatu yang berharga, yaitu musyahadah tadi. Artinya, walaupun kita mengaji kitab ma'rifat, walaupun kita mengaji kitab yang tinggi sampai ke atas langit, kada akan bisa dapat musyahadah itu. Karena jalan musyahadah itu hanya satu, ibadah. Ibadah. Sebagaimana yang kita uraikan waktu-waktu dahulu, bahwa ada beberapa tahapan-tahapan seseorang manusia, seorang salikin untuk bisa musyahadah, untuk bisa menyaksikan bahwa fi'il itu fi'ilnya Allah. Pertama yang dilakukan apa? Ini ibadah. Ibadah itu tidak akan bisa terus-menerus, tidak akan bisa istiqamah, tidak akan bisa muwazabah, kecuali 7 hal ini. Beberapa hal ini harus dimiliki. Yang pertama, mesti diadakan dulu musyaratah.
Kita mesti berjanji dalam hati kita untuk selalu taat kepada Allah. Kita berjanji dalam hati untuk selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Syaratkan dalam hati kita seperti itu. Niatkan dalam hati kita seperti itu, bahwa kita punya syarat, kita punya tekad bahwa sejak hari ini akan selalu taat kepada Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Nah, itu musyaratah terhadap diri kita. Kita ikat diri kita seperti itu. Nah, sesudah diikat seperti itu, lalu apa? Diadakan muraqabah. Diadakan pengintaian. Pengintaian apakah diri kita ini benar-benar menjalankan yang disyaratkan itu, ataukah diri kita melanggar apa yang disyaratkan tadi. Diadakan muraqabah. Selalu kita intai diri kita dengan apa yang kita janjikan itu. Nah, sesudah muraqabah apa? Diadakan lagi muhasabah, dihitung. Sore kita menghitung perbuatan kita mulai pagi. Pagi kita menghitung perbuatan kita mulai sore. Apa yang dilanggar, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, kita hitung. Jikalau ada kesalahan, pelanggaran terhadap janji-janji itu, diperlukan ada muaqabah, hukuman. Kita hukum diri kita. Tadi berjanji tidak akan berkata yang sia-sia. Ternyata hari ini bandir memberubui bertengah jam di gardu, di warung. Nah, ini mesti dimuaqabah, mesti dihukum. Apa hukumannya? Aku baca Quran malam ini 3 juz. Mengganti yang memberubui tadi. Itu diadakan muaqabah. Nah, muaqabah ini kadang akan bisa terlaksana kalau kada mujahadah perjuangan. Amun sambil-sambil kada tersiksa lawan diri seorang. Harus diadakan mujahadah. Nah, kalau sudah kita mujahadah, kita berjuang, kita mampu mengatasi nafsu kita, mengatasi diri kita salah kita hukum. Apa yang kita lakukan? Kita adakan muhadarah. Apa arti muhadarah? Selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kita paksakan diri kita untuk selalu ingat Allah. Biar di mulut Allah, Allah, Allah. Kayak apakah? Allah, Allah. Dipaksakan hati kita, mulut kita untuk selalu menghadirkan Allah. Kalau sudah demikian berjalan normal, maka kita akan dapat sesuatu yang namanya mukasyafah. Kita akan dibukakan oleh Allah keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Kita melihat rumput, mungkin di situ kita ada lihat keajaiban apa dari rumput itu. Kita lihat ada ini ayam, ada keajaiban apa ciptaan Allah ayam ini. Nah, sesudah kita dapat itu, baru kita diberi Allah yang namanya musyahadah tadi. Nah, jadi musyahadah itu kada gampang. La tara fi'lan illalah. Tidak kau lihat perbuatan melainkan perbuatan Allah. Dimuntungnya manhajan itu. Sapida seorang hilang hanya ketahuan ngina. Kenapakah itu? Karena kada melalui tahapannya, mengaji kitabnya aja. Lancar aja memandirakan itu. Tapi kalau melalui tahapan-tahapan seperti tadi, itu yang dapat musyahadah yang benar. Wa rabbaka fakabbir la ta'bud siwallah wa la tara li ghairihi fi'lan illa lah. Apalagi yang disampaikan Jibril kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Sucikan thiyab engkau, pakaian engkau sucikan. Para ahli tafsir menjelaskan bukan pakaian itu gamis, jubah atau apa, bukan itu yang dimaksud dengan sucikan pakaian. Pakaian itu adalah pertama hati, yang kedua amal, yang ketiga jisim, yang keempat agama,
yang kelima nafsu. Itu yang mesti dibersihkan. Wa thiyabaka fatahhir. 5 perkara itu diumpamakan dengan pakaian. Fatahhir thiyabak, bersihkan pertama hati engkau. Dari apa hati dibersihkan? Dari sifat-sifat yang membuat kita jauh dengan musyahadah. Seperti doa yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, kalau ada khilaf pengarang Dalailul Khairat. Dalam doa beliau apa? Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik. Ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada, ya Allah dengan pangkat nabi engkau, tahhir qulubana, sucikan hati kami dari segala sifat yang menjauhkan kami dari musyahadah kepada engkau dan mencintai engkau. Nah, jadi bersihkan hati dari sifat-sifat itu. Sifat apa yang membuat kita kada bisa musyahadah? Sifat penyakit hati apa yang membuat kita tidak bisa musyahadah? Pertama, riya contohnya. Beribadah selalu ada untingan. Riya lebih halus daripada, lebih samar, lebih halus, lebih tersembunyi daripada samud yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Samud tuh halus, hirang, batunya hirang pulang, di tengah malam pulang. Lebih halus lagi riya itu. Yang kedua, ujub, sombong. Orang yang di hati sombong, siapapun bila punya kesombongan, Allah palingkan ayat-ayat Allah daripadanya. Allah kadang akan memberikan sesuatu yang berharga tinggi kepada orang yang punya hati tinggi. Allah kadang memberikan yang berharga kepada orang yang hatinya tinggi. Allah hanya mengumpulkan air di tempat yang paling rendah di bumi ini. Di mana kumpulan banyu? Anguntai negara itu padang banyu, perandahnya situ. Nah, hati yang rendah itu yang datang diberi Allah musyahadah, ma'rifat dan sebagainya. Ala ujub, merasa hebat, merasa keistimewaan diri, kadang merasa itu adalah pemberian Allah. Dengki, dendam, suudzon bil muslimin, buruk sangka dengan orang Islam. Ini penyakit-penyakit hati yang membuat kita terhindar daripada cinta Allah, daripada musyahadah. Adamur ridha bil qadha wal qadar, tidak senang dengan ketetapan Allah. Tidak senang dengan takdir Allah, termasuk dosa hati yang mendinding kita dari kecintaan Allah. Kenapalah Allah menciptakan aku langkah ini? Kenapa aku diberi masalah seperti ini? Nah, geritik-geritik hati seperti itu mendinding kita dari kecintaan Allah. Adamur ridha bil qadha wal qadar. Wa bughdus salihin, benci kepada orang saleh. Dalam hati kita ada muar orang saleh. Dalam hati kita ada benci, ada kada senang dengan orang-orang yang disuruh Allah mencintai mereka. Itu dosa hati, penyakit hati. Adamur rahmah bil muslimin, tidak ada sayang di dalam hati dengan orang muslim. Dosa hati. Ada orang muslim dapat bencana, biasa aja. Kalau ada okasiannya atau didoakan kayak apa, kada ada juga. Seperti angin lalu. Baca koran, melihat TV, ada berita di sana orang muslim gempa, sekian yang mati, sekian yang gugur. Hati kita sedikit pun kada ada tergugah, kada tersentuh dengan derita-derita yang diterima oleh kaum muslimin. Nah, itu penyakit hati. Iradatus subil muslim, menghendaki jahat dengan orang Islam. Di hati kita ada kepingin si fulan itu sakit,
Dalam hati kita ada kepingin si fulan itu hancur. Dalam hati kita ada kepingin si fulan itu sengsara. Dalam hati kita ada kepingin fulan itu rugi. Itu penyakit hati. Penyakit hati. Iradatus su' bil muslim. Penyakit hati lagi antaranya adalah ar-ridha bil maksiat. Senang dengan maksiat. Senang dengan maksiat. Ar-ridha bil maksiat. Melihat TV kita. Padahal di TV yang kita tonton itu banyak maksiat-maksiat. Mulai pakaiannya, mulai apa. Kita senang dengan tuntunan seperti itu. Ketujuh melihat sinetron. Padahal yang di film semuaan gawian maksiat. Orang yang membuat film di Jakarta sana dapat honor, dapat gaji. Kita di sini dapat dosanya. Ar-ridha bil maksiyah. Nah, penyakit hati seperti itu yang kita disuruh berdoa supaya dihilangkan. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtadha tahhir qulubana min kulli wasbi yubaiduna an musyahadatik wa mahabbatik. Sambungannya wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalal wal ikram. Matikan kami atas sunnah wal jamaah dan berikan kami kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Engkau. Nah, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan hatimu dari sifat-sifat seperti tadi. Wa amalaka fatahhir amalak, bersihkan amal perbuatan engkau. Amal perbuatan apa yang dibersihkan ini yang dimaksud? Kita bersihkan amal-amal kita, terutama ibadah-ibadah kita dari hal-hal yang membuat ibadah tidak sah. Kita bersihkan ibadah kita, amalan-amalan kita yang membuat dia tidak beradab. Man hurimal adab hurimas sunnah wa man hurimas sunnah hurimal fard. Orang yang terbiasa meninggalkan adab, dia akan terbiasa meninggalkan yang sunat. Orang yang terbiasa meninggalkan yang sunat akan jadi meninggalkan yang wajib. Wajis, maka sucikan jisim engkau daripada maksiat. Tubuh kita. Wadinaka, sucikan agama engkau daripada bid'ah, daripada sesuatu yang tidak ada dalam agama. Wa nafsaka, dan bersihkan nafsu engkau daripada ammarah bisu. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian warrugza fahjur, jauhi segala dosa. Wala tamnun tastakfir, dan jangan kamu merasa setiap kali berbuat baik itu bahwa kamu berjasa lalu kamu akan minta balasan yang banyak. Jangan sekali-kali kita berbuat kebaikan, baik itu kepada Allah atau kepada manusia, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa itu adalah jasa kita. Wala tamnun. Orang ahli ibadat kepada Allah, berdoa lawan Tuhan, doanya kada sing kabulan. Lalu inya asaan nih, mah Tuhan kada ngabulakan doa aku. Maka aku sembahyang berjamaah, tahajud, baca kahfi, baca apa kan? Apa itu Tuhan kada mengabulkan doa aku? Nah, merasa aneh kalau Tuhan tuh kada mengabulkan hajatnya. Padahal inya pak amal, ini tamnun ngarannya. Asa habis jalan sudah, semua amalan digawi, ya tuh ada kabul juga, kenapa kayak ini? Nah, jadi itu 6 ayat
wali rabbika fasbir yang ketujuh, dan sabarlah karena Tuhan engkau. Ya ayyuhal muddathir, wahai nabi yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan kabarkan kepada orang yang tidak beriman bahwa neraka menunggu mereka. Dan besarkan Tuhanmu, sucikan pakaianmu, jauhi segala maksiat, dan janganlah kamu merasa berjasa dalam berbuat baik. Wali rabbika fasbir, dan sabarlah.